Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Didiarti dari kelas 1C NIM 220100059. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan anak usia dini menurut referensi saya. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Aris pendidikan anak usia dini PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. 2. Pendidikan PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan pendidikan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal dan informal. 3. Anak bersifat egosistris. Pada umumnya, anak dini masih bersifat egosistis. Ia cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingan suatu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perilakunya, seperti masih suka berebut mainan, menangis bila menghendak sesuatu yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya, atau memaksakan sesuatu terhadap orang lain. Anak memiliki rangsangan ingin tahu yang sangat besar. Menurut persepsi anak di usia dini, dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan. 3. Berpikir kritis. Yang dimaksud adalah berpikir berdasarkan pendidikan. Makna sebenarnya tidak seperti remaja dan orang dewasa lainnya yang terkadang berpikir secara abstrak. Bagi anak-anak usia dini, segala hal-hal yang mereka lihat dan ketahui akan terlihat asli. 5. Senang berfantasi dan berimajinasi. 6. Aktif dan energik. 7. Berjiwa peluang. 4. Pada zaman sekarang, banyak masyarakat yang tingkat kesadarannya sangat rendah terhadap pemberian layanan pendidikan bagi anak usia dini 1-6 tahun. Hal itu disebabkan karena kurangnya rasa sosialisasi terhadap masyarakat tentang pendidikan anak usia dini. Jika saja masyarakat lebih mengerti bahwa pendidikan anak usia dini menempati posisi yang sangat strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia di masa yang akan datang, karena anak mampu merupakan generasi penerus bangsa yang selalu berkembang secara terus-menerus dan bersifat alami. 5. Pada PAUD formal diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak, TK, dan Raudatul Alfa. Istilah untuk TK Islam dan pendidikan ini diperuntukkan bagi anak usia 4-6 tahun.
pada non-formal yang dinamakan PAUD. Jalur non-formal adalah sekolah yang dikenal masyarakat beberapa kelompok sebagai kelompok bermain atau dalam berbahasa asing playgroup dan taman penitipan anak TPA. Alur non-formal khusus mengenai anak usia 2-4 tahun yang diselarap kelompok bermain, playgroup, dan tempat penitipan anak. Berdasarkan pada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan diri karena dan diskriminasi. 7. Johann Heinrich Plastologi, seorang ahli pendidikan Swiss yang hidup pada tahun 1747-1827. Pemikiran plastologi dalam Swejono memiliki pengaruh cukup besar terhadap dunia pendidikan karena pembaruan yang dilakukannya dalam praktik pendidikan. Saat ini plastologi mendirikan sekolah di tanam pertaniannya dengan nama Neuhof, Pitch, dan Devli. Di sekolah itu plastologi mengembangkan idenya tentang keterpaduan antara kehidupan rumah, pendidikan, kejurusan, dan pertanian. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.